Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Waalaikumsalam. apa kabar Pak Edi? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari ini nih kita agak kembaran ya bajunya ya. Iya nih, Iya, kebetulan ya. kebetulan unexpected. Maksudnya bukan ini, nggak disiapin Bagus tiba-tiba tuh. bajunya sama. Jilbab Bu Mona kemerahan, Heeh. eh, baju saya merah, jadi itu matching itu. Matching, matching, matching. Pak Edi, hari ini kita lanjut lagi apa ya, sharing kepada para peminat komunikasi korporat tentang gimana sih apa ya, mengenali, memahami dan memanfaatkan komunikasi korporat yang sebaik mungkin, yaitu dari buku kita yang sudah ditulis dengan sepenuh hati begitu ya. Ini adalah pengkayaan hari ini dan apa namanya, saya senang ya hari ini ada ruang lagi untuk menggali lebih dalam lagi dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Pak Edi Kurnia. Efektif media release. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang gimana sih media apa namanya, press release sebagai mesin informasi yang tidak henti gitu ya, yang Ya, benar-benar penting banget itu gitu ya. Nah itu kita hari ini tentang efektif media release. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Edi kemana nih ya. mau? Baik, terima kasih Bu Mona. Jadi betul sekali. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai media relation begitu, kemudian juga eh, press release Ya, sebagai informasi yang tidak tiada henti begitu, atau dalam bahasa yang kita buat ya, atau yang saya buat dalam judul mesin yang tiada henti ya, artinya itu mesin informasi yang tiada henti begitu, terus saja kita bangun, buat, kirimkan ke media, komunikasikan dengan media untuk bisa menginformasikan apa yang dilakukan oleh sebuah korporasi atau apa yang ya, dilakukan oleh eh, apa, lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, karena itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang korporasi, berbicara tentang lembaga pemerintahan, itu memang tidak pernah kering dengan data, kan begitu. Tidak ya, pernah kering dengan data. Itu kaya sekali dengan data. Yang kemudian menjadi persoalan, atau yang bukan menjadi persoalan, yang kemudian menjadi hal yang harus diolah begitu oleh rekan-rekan yang bergerak di bidang komunikasi, ya, baik komunikasi korporat maupun komunikasi pemerintahan, itu adalah bagaimana data itu bermanfaat menjadi sebuah informasi yang nanti akan memberikan impact positif atau impact yang baik kepada publik. Nah, tapi itu saja tidak cukup. ya, Ada sesuatu yang masih harus kita perhatikan. Bagaimana supaya eh, media rilis itu efektif. Ya, jadi di judul ini adalah efektif media rilis. Artinya sesuatu yang kita siapkan, mengolah data menjadi informasi begitu, ya. Itu bagaimana supaya para praktisi komunikasi itu mengolah sedemikian rupa sehingga nanti ketika media membutuhkan informasi itu dia tidak terlalu lagi banyak mengolah begitu, karena kita sudah ya. menyiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang juga dipakai oleh media untuk menuliskan sebuah berita atau sebuah informasi. Nah, ini menurut saya penting. Jadi seperti apa Ya, Pak dari lembaga? Edi, mohon Ya, maaf sebentar mau menambahkan. ya, Jadi sebuah corporate atau lembaga pemerintah atau lembaga apapun itu sebenarnya punya data yang mesin tiada hentinya itu bisa banyak ya. Bisa betul. apa yang akan dilakukan, bisa yang apa yang sedang dilakukan, bisa yang apa yang sudah dilakukan, atau juga ada isu-isu yang spesifik, yang baru, yang highlight gitu ya. Jadi kalau mau bikin siaran pers atau penjelasan kepada publik itu ternyata banyak banget.
Nah, jadi kalau orang bilang kehilangan ide nih, kayaknya nggak mungkin deh, soalnya banyak banget ya kan. Nah, Iya sekarang betul. pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bikin ini efektif sesuai dengan konten, konteks, dan concern-nya, ya kan Pak Edi? Betul, betul sekali. Ya, Jadi banyak sekali mm-mm. data yang memang itu akan bermanfaat kalau diolah kan begitu, Iya, ya betul. kan? Mm-mm. Dalam kebutuhan-kebutuhan, baik konteks kebutuhan itu untuk korporasi itu sendiri maupun non korporasi begitu, yang itu juga ini penting memang diketahui oleh publik gitu ya. Ya. Nah, Mm-mm. kristalisasinya kan sebetulnya kalau kita berbicara korporasi, Mm-mm. kristalisasi itu kan bagaimana supaya korporasi itu Mm-mm. mendapatkan reputasi yang baik. Ya, Demikian betul. juga yang non korporasi juga sama sebetulnya. Jadi Mm-mm. tidak ada Mm-mm. bedanya begitu kalau kita berbicara tentang informasi yang sangat diperlukan. Nah, tentu Mm-mm. saja medianya itu atau apa partner atau channel yang sangat diperlukan untuk bisa sampai ke publik Mm-mm. itu adalah media. Media Mm-mm. kan punya jurnalis, punya Mm-mm. wartawan begitu. Jadi kalau Mm-mm. kita coba petakan saja ya, kenapa siaran pers yang baik begitu, ya, Mm-mm. yang prinsip-prinsip bagaimana menuliskannya kita sudah bahas di modul yang sebelumnya, Mm-mm. itu menjadi sangat bermanfaat. Jadi Mm-mm. kita lihat nih, yang pertama adalah wartawan yang meliput kegiatan perusahaan atau mungkin kementerian atau lembaga apapun, itu mereka menyatakan bahwa siaran pers yang dikeluarkan itu sangat membantu mereka untuk membuat berita, Mm. ya kan? Mm. Eh, Penting. Mereka mereka Mm. memang tidak mengambil itu semuanya, Mm. kan Mm. begitu kan? Mm. Tidak Mm. mengambil itu semuanya karena mereka juga akan melakukan check and balance Mm. atau dalam dalam prinsip-prinsip jurnalistik kita tahu cover both side itu mereka akan pegang teguh ya. Mm. Namun bagus sekali kalau di dalam siaran pers yang kita buat itu Mm. cover both side-nya sendiri kita sudah buat, sudah tuliskan juga atau sudah kita sajikan juga begitu. Tentu saja dari perspektif korporasi, Mm. namun perspektif korporasi ini harus juga dilengkapi oleh perspektif pihak lain, misalnya Mm. stakeholder yang lain, misalnya customer, misalnya kan begitu ya, pelanggan, atau Mm. mungkin stakeholder yang lain, mungkin shareholder bisa saja, atau Mm. mungkin pihak-pihak lain yang memang bisa menguatkan itu. Nah, tentu saja Mm. jurnalis merasa sangat dibantu itu. Mm. Jurnalis akan sangat merasa dibantu, media sangat merasa dibantu. Mm. Jadi nanti kita akan lihat ya Mm. Mm. mereka ini akan memilahnya seperti apa. Mm. Nah, oleh karena itu kita lihat di catatan yang kedua. Mm. Jadi kalau sudah benar kita membuat siaran pers tersebut, Mm. maka itu sekitar 60 sampai dengan 70% berita yang ditulis oleh jurnalis itu memiliki kesamaan dengan siaran pers yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi tentu saja prinsip-prinsipnya harus benar. Ya, jadi artinya benar itu datanya lengkap, dituliskan dengan pendekatan 5W1H begitu ya, yang sebetulnya sudah kita kenal dan 5W1H itu betul-betul klasik legendaris begitu dan itu sampai kapanpun bisa dipakai. Seringkali itu mudah diucapkan ya. Tetapi ketika merumuskan ke dalam menjadi sebuah informasi ternyata juga tidak mudah begitu, ya. Nah, Message tapi packaging ya Pak Edi. ya Bagaimana betul, mengemas pesannya itu dari kita ini harus gimana gitu. betul, betul sekali. Jadi kalau bisa seperti itu 60 sampai 70% itu mungkin isi dari berita itu sama dengan yang kita siapkan. Ya, Iya. jadi nanti jurnalisnya atau medianya itu tinggal melakukan cek pengayaan, pengurangan atau penambahan begitu Iya. sekitar 30%-nya begitu. Ya. Iya. Itu yang menurut saya penting. Jadi sangat sangat membantu ya, membantu jurnalis atau media menyajikan informasi, langsung juga membantu
membantu korporat ya atau non korporat untuk menjadikan informasi kan begitu. Itu adalah catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, ya pastilah kita paham siaran pers itu merupakan teknik yang lazim digunakan oleh para praktisi komunikasi, baik korporat maupun non korporat, untuk mempublikasikan event, menarik perhatian publik terhadap suatu isu yang kita sajikan atau suatu data yang kita siapkan. Jadi jangan salah bahwa siaran pers yang ditulis dengan baik pada waktu yang tepat itu merupakan yang tidak memerlukan biaya banyak. Jangan salah, siaran pers itu tidak memerlukan biaya banyak dibandingkan dengan publisitas yang lain, apalagi iklan kan begitu. Jadi makanya saya sebut atau kita sebut di dalam diskusi yang lain ya memang ini mesin tiada henti nih, siaran pers itu harus menjadi mesin tiada henti karena biayanya tidak terlalu tinggi, manfaatnya itu diperoleh oleh korporasi itu sendiri, ya, diperoleh juga oleh publik, diperoleh juga oleh media, kan begitu. Jadi ini yang menurut saya catatan-catatan penting. Lalu mungkin ada orang bertanya, bagaimana dengan media sosial sekarang ini? Kalau ini kan media-media yang mainstream, media-media yang non-mainstream, tetapi formally itu dia mempunyai patron atau mempunyai prinsip-prinsip dari sisi kode etik jurnalistik, pasti kan. Nah, dari sisi tata kelola perusahaan itu juga penting. Nah, kalau siaran pers itu seperti itu, tetapi kalau media sosial ya memang kita tidak bisa mengontrol, ya kan? Tidak bisa mengontrol karena media sosial itu kan horizontal information, semua orang boleh mengatakan apa saja, tetapi kontrol kita itu juga ini siaran pers juga menjadi kontrol kita begitu. Karena kan meskipun itu di media sosial ya. Nah, yang membatasi itu karena media sosial kan orang bisa komentar menurut menurut minat atau keinginan masing-masing, tetapi komentar itu kita memang harus memilah kan begitu, atau tidak bisa dimakan tidak bisa diterima mentah-mentah, harus memilah. Ya memang memilah itu kan yang namanya komentar ada yang mungkin berdasarkan data, itu mungkin bisa bermanfaat sebagai masukan, tapi komentar ada yang mungkin tidak berdasarkan data atau misalnya hanya pendapat saja, ya itu kita bisa abaikan, kan begitu. Tetapi dalam situasi era digital seperti sekarang, semua platform itu begitu, sekarang istilahnya platform itu harus bisa dipakai. Pak Itu Edi, Pak ya, Edi, ya, memilah adalah kita tuh kan tetap membuka ya. Kita tetap ya, membuka, mereka mau ngasih informasi apa aja boleh. Cuman yang kita mau kunyah, yang kita mau follow up dan yang kita mau apa namanya? Research lagi itu adalah pilihan kita gitu ya. Atau ya. boleh enggak nih ya, saran ya dari Pak Edi ya. Boleh enggak? Mm-mm. Udah aja ditutup karena ditutup forum komennya gitu ya. Karena Ya pada titik tertentu itu sesuatu yang bisa diambil langkah itu, kan begitu. Tetapi oke. tapi sepanjang kan begini, sepanjang data yang diolah menjadi informasi Mm-mm. itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada, Mm-mm. misalnya ya, Mm-mm. Mm-mm. fakta-fakta yang ada itu kualitas produk misalnya ya, kalau kita Iya. berbicara produk. Mm-mm. Kualitas produk memang teruji dan bagus, Mm-mm. sulit sebetulnya di media sosial pun orang mengomentari dari sisi negatif kan begitu ya. Iya. Meskipun yang namanya customer itu kan besar sekali, luas sekali, boleh saja dia menyatakan ketidakpuasan, ya Iya. kan? Bisa saja begitu maksud saya, bisa saja, bukan boleh saja, bisa saja. Nah, Iya. tetapi reputasi korporat dengan kinerja yang bagus kan begitu ya. Iya. Reputasi korporat dengan kinerja yang bagus, misalnya bisnisnya terus bertumbuh, kontribusi pendapatannya terus naik, laba bersihnya terus naik, kontribusi kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak juga terus tumbuh, karena itu Mm-mm. berarti kembali kepada publik lagi kan begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu menurut saya sulit untuk dibantah sebetulnya. Iya. Tetapi memang mau tidak mau,
ya bukan 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 mau tidak mau, ya memang apa budaya yang terbentuk dari media sosial itu dia sangat terbuka untuk memberikan Ya. kritik, bahkan lebih dari kritik sebetulnya. Mm-mm. Ya, mungkin Iya. bahasa yang sangat familiar akhir-akhir ini, bahkan bullying juga mereka bisa lakukan. Nah itu, tapi ya disitulah Ya, itulah disitulah menurut belajarnya saya ya ya, kita ya. Ya betul. Mampu. menurut saya Heeh. heeh, di zaman yang sekarang ini, disitulah dinamikanya yang menurut saya itu Hmm. harus kita bisa memilah tadi, betul tadi Bu Mona. Jadi kalau sepanjang itu nilai-nilai objektivitasnya masih bisa terukur, ya Iya, iya. itu sangat penting. Tetapi kalau sudah masuk kepada tendensi-tendensi pribadi, ya mungkin yang tadi ya kalau terpaksa ya kita rehat dulu lah begitu, nanti dibuka lagi. Iya, 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 iya. Iya kan, rehat dulu lah, bukan ditutup, bahasa saya rehat dulu sebentar. Lebih bagus bahasanya rehat dulu. Kan gitu, Iya, iya. ya. Ya, Nah, oke. oke. Setuju. Sekarang kita lihat Mm-mm. bentuk bentuk siaran pers ini ya. Kalau kita berbicara kan ini berbicara tentang efektif media rilis. Jadi eh ya betul ya bahwa siaran pers adalah segala bentuk informasi Mm-mm. yang disebarkan kepada pers, umumnya cetak sih, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang bukan hanya cetak tetapi juga online ya, jadi tidak terbatas. Nah, kita lihat sekarang bentuknya itu apa? Ini yang tadi kita pernah singgung sedikit. Mm-mm. Bentuknya ini kita bisa bagi tiga sebetulnya, Bu Mona. Mm-mm. Terutama kalau korporasi. Tentu saja nanti kalau non korporasi bisa disesuaikan ya. Yang Mm-mm. pertama adalah basic publicity release. Mm-mm. Jadi basic publicity release itu adalah informasi umum yang mengandung nilai berita, ya news value bagi media-media lokal, regional maupun nasional. Pokoknya ini bagi semua media. Jadi ini adalah basic publicity release, informasi umum. Misalnya informasi umum itu apa sesuatu yang dicapai oleh sebuah korporasi, misalnya mendapatkan penghargaan, begitu kan? Mm. Itu sebetulnya kita bisa kategorikan ke dalam basic publicity release ya. Mm. Penghargaan sebagai perusahaan terbaik, Mm. penghargaan sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar, Mm. perusahaan sebagai perusahaan dengan apa kualitas sumber daya terbaik, menjadi role model, misalnya kan begitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa diolah. Kemudian perusahaan yang sangat concern terhadap kesejahteraan dalam konteks ketenagakerjaan itu misalnya ya. Mm. Baru yang kedua kita bisa lihat ini product release, Bu Mona. Mm. Jadi product release itu adalah informasi yang bersebarkan berkaitan dengan peluncuran produk-produk baru yang sebetulnya berkali-kali kita sudah pernah diskusi, ya. Atau berkaitan dengan produk perusahaan, ya produk-produk baru kan kalau perusahaan itu selalu ada produk-produk baru yang diluncurkan kan. Jadi kita lihat misalnya kan eh, kalau yang namanya perusahaan itu yang menghasilkan produk itu udah ada jadwal Mm. atau kalender of event begitu ya, atau jadwal Iya. lah kalender of event. Misalnya di tahun ini kita akan meluncurkan berapa produk nih? Misalnya 4 produk atau 3 produk atau 4 produk misalnya. Mm. Oke, kalau 4 produk ini kita harus siapkan nih timeline yang bagus. Misalnya produk pertama di triwulan ke-1, produk kedua di triwulan ketiga, produk ketiga di triwulan kedua. Demikian dan seterusnya sampai dengan akhir tahun. Kan begitu kan? Mm. Atau misalnya hanya 1 produk, ya kita akan luncurkan kapan? Mm. Misalnya di tengah tahun, kan begitu. Mm. Nah, itu namanya product release ya. Mm. Jadi tentu saja kalau yang namanya product release ini tidak hanya diluncurkan Mm. tidak hanya disampaikan dalam konteks product release itu pada saat diluncurkannya, tapi sebelumnya harus sudah ada apa? Harus sudah ada informasi-informasi yang terbangun supaya awareness atau mindset publik sudah terbentuk. Mereka Mm. menunggu apalagi nih yang mau diluncurkan oleh perusahaan itu, kan begitu ya? Mm. Mungkin kita bisa lihat, perhatikan yang paling gampang sebetulnya.
Kalau kita perhatikan otomotif gitu ya, Bu Mona ya, Mm-mm. otomotif. Mm-mm. Otomotif itu kan dia rata-rata meluncurkan produk-produk baru dalam setahun itu mungkin minimal setahun satu kali mungkin ya, atau satu kali atau dua kali begitu, Mm-mm. Mm-mm. dengan seri yang berbeda. Misalnya kalau kalau mobil-mobil itu kan, wah itu dari awalnya sudah oh ini ada bocoran model yang akan muncul gitu kan. Oh ini diluncurkan di mana dulu, di India dulu, oh ini diluncurkan di Jepang dulu, ini Mm-mm. akan masuk ke Indonesia kapan? Itu kan sebetulnya didesain semua. Itu bagian daripada produk rilis. Oh, ini Mm-mm. kelebihannya dari model sebelumnya seperti ini, begitu. Yang Mm-mm. sebelumnya apa bahan bakarnya misalnya menjadi lebih efisien, yang tadinya tidak hybrid sekarang menjadi hybrid misalnya ya. Itu Mm-mm. dan itu bisa dilakukan di mana saja. Mungkin bisa dilakukan terhadap produk apa saja, maksudnya bukan hanya otomotif. Apakah Mm-mm. di industri telco, apakah itu di industri FMCG, apakah itu di industri pertanian, apakah itu di industri di industri teknologi yang lain, itu selalu ada seperti itu. Yang ketiga adalah financial release. Nah, ini yang seru nih, financial release ini. Itu adalah informasi keuangan, kinerja ini yang selalu juga kita pernah diskusi, misalnya mengenai pencapaian laporan keuangan. Ya, kalau kita berbicara pencapaian laporan keuangan itu kalau perusahaan-perusahaan publik kan mau tidak mau, bukan mau tidak mau. Kalau perusahaan publik itu mandatori harus melaporkan itu setiap triwulan, kan begitu Bu Mona. Jadi Iya. misalnya di semester 1 itu ini kan sudah lewat ya Juli ya. Itu sudah kita kalau bisa Ibu Mona cari itu informasi-informasi kinerja semester 1 sudah mulai muncul karena udah lewat 1 bulan. Jadi misalnya berapa nih perbankan misalnya berapa nih Bank Mandiri atau Bank BRI mencatatkan laba sampai dengan semester 1 2021. Berapa mencatatkan pendapatan, berapa EBITDA misalnya, berapa laba kotor, kan begitu. Itu yang ditunggu kan sebetulnya, itu yang ditunggu oleh publik, itu yang ditunggu oleh pemegang saham. Karena kalau misalnya itu tumbuh, para pemegang saham yang mempunyai lembar saham yang mereka beli di bursa, itu mereka kalau itu tumbuh maka harga saham dia naik kan begitu. Kembali kalau harga saham dia naik, misalnya yang tadinya 3.200, ketika kinerja sebuah korporasi itu bagus di semester 1 year on year begitu ya, year on year itu dibandingkan dengan tahun lalu, maka bisnisnya kan tumbuh. Wah, jadi lihat nih pergerakan sahamnya setelah diumumkan kinerja perusahaan itu. Pergerakan sahamnya 3.300, 3.200. Wah, ketika ini diumumkan, wah melesat nih harga sahamnya menjadi 3.500. Berarti kan ada capital gain yang 300 rupiah kan, capital gain 300 rupiah. Tinggal dia berhitung apakah dia mau tahan atau dia mau jual kan begitu. Mau tahan karena dia berpikir bahwa ini nanti akan naik lagi sehingga nanti akan mendapatkan capital gain yang lebih bagus setelah RUPS di akhir tahun begitu. Itu dia juga akan mendapatkan dividen. Jadi double dia dapat kan gitu para pemegang saham. Misalnya kalau kita berbicara tentang kinerja. Tetapi kalau misalnya bukan perusahaan publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dia juga harus 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 menginformasikan itu kepada publik tetap. Apalagi badan usaha milik negara. Kalau badan bisik negara itu kan milik rakyat, milik kita ya. Bu Mona juga punya hak untuk mengetahui dong. Gimana nih kinerja BUMN ini kan begitu. Ya, jadi yang bukan publik pun, yang bukan TBK pun dia sebetulnya mempunyai kewajiban sesuai dengan keterbukaan Undang-Undang Informasi. Ya, ada lagi yang langkah korporasi yang lain, misalnya akuisisi perusahaan. Akuisisi perusahaan atau merger itu harus diketahui oleh publik karena itu akan meningkatkan reputasi korporasi, akan menambah pasar, akan meningkatkan kinerja, kan begitu. Misalnya yang terbaru atau beberapa bulan yang lalu, ya, itu kan ada merger Gojek sama Tokopedia, Iya. ya kan? Itu ya itu wah, luar biasa tuh, nilainya menjadi berapa triliun. Financial release juga yang terbaru baru tanggal 7 ya atau tanggal 6 atau tanggal 5. Bukalapak eh,
apa IPO, melakukan IPO, Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia kemarin. Hmm. Itu sampai subscribe sampai 8,7 Hmm. kali dari yang diperhitungkan, sehingga dia bisa mendapatkan dana dana hampir 21 triliun kalau tidak salah. Jadi Hmm. itu hal-hal yang sangat luar biasa yang pasti itu menjadi concern korporasi untuk itu dipublikasikan kepada media, dan bukan hanya kalau kita berbicara akuisisi begitu atau penjualan saham perusahaan, itu yang menjadi yang membuat, yang bukan yang menjadi, yang mempunyai kepentingan bukan hanya korporasi itu sendiri, tetapi publik juga mempunyai kepentingan. Kita akan lihat kalau kita berbicara publik, seperti juga kita sudah pernah bahas, itu kan ada dua sisi kalau kita berbicara media dan komunikasi korporat atau PR itu. Jadi kalau media itu adalah perspektif public interest, kalau komunikasi korporat atau PR itu adalah company interest, kan begitu ya. Nah, yang jadi challenge atau yang menjadi eh, yang menjadi tantangan bagi para praktisi komunikasi korporat, bagaimana membuat sebuah informasi, Iya. apakah itu dalam siaran pers atau apapun, dari perspektif public interest. Nah, sehingga media dibantu banyak untuk itu. Yang tadi 70%, 60%, 70% tadi. Kira-kira gitu. Ya, Pak Edi, jadi di praktisi komunikasi di perusahaan perlu memahami ide utama, main idea apa yang ingin disampaikan dari perspektif corporate atau lembaga, lalu dia harus meramunya sedemikian rupa sesuai dengan perspektif publik, ya kan, supaya Ya, media mau merilisnya gitu, ya. ya, ya, betul. Satu lagi Pak Edi, kayaknya kalau financial release ini itu oke, TBK, BUMN mau ya, dia memang entitled untuk itu atau diharapkan, diwajibkan bahkan gitu ya. Sementara kalau perusahaan-perusahaan yang umum atau swasta begitu, biasanya mereka jarang ya membahas tentang financial release ya. Artinya lebih banyak pada produk ya, mungkin ya, supaya Ya, ya, atau basic publicity release, misalnya CSR-nya dan lain sebagainya gitu. Mungkin akan ya, lebih banyak ke CSR-nya supaya orang mau. Kalau produk mungkin media akan lebih memilih pakai ini aja, pakai jalur ini iklan. ya. What do you Jadi think? eh, ya, enggak, tidak tidak seperti itu juga. Kalau kalau perusahaan-perusahaan multinasional swasta, Iya, ya, yang kapitalisasinya besar, apalagi sudah TBK, iya. itu mereka sama melakukan hal yang sama. Karena itu kan itu undang-undang yang mengatur. Jadi mereka harus patuh Perusahaan terhadap biasa Pak undang-undang. Edi, perusahaan biasa Ya, yang bukan TBK, yang perusahaan ya, menengah gitu. ya. Kalau perusahaan menengah mungkin berbeda ya, karena dia kan perusahaan menengah itu karena gini, ini kan berbicara size ya, berbicara ukuran. Jadi memang ini kita berbicara, kalau kita berbicara komunikasi korporat dalam konteks di dalam kelembagaan itu ada organisasi yang mengurusinya, kan begitu ya. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya, misalnya yang kelas-kelas menengah begitu ya, tentu iya, saja itu yang private begitu ya. iya. Perusahaan-perusahaan private itu tidak tidak ini, Iya, tidak terlalu apa, concern ya. tidak terlalu lah ya, karena memang mungkin tata kelola bagaimana mereka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance juga belum belum ditata dengan baik. Pertama mungkin karena kapitalisasinya belum besar, manajemennya masih manajemennya mungkin masih Keluarga. manajemen keluarga dan sebagainya. Tentu saja itu keluarga yang betul-betul ya menengah lah ya, relatif. Ya. Sebenarnya yang disebut menengah itu kan kita harus punya ukurannya, tapi oke lah, yang sifatnya tidak tidak kompleks begitu ya, itu memang tidak tidak ini tidak apa
tidak terpublikasi ya mereka karena itu kan kontrolnya sendiri apa pertumbuhan pengelolaannya juga masih sangat terbatas. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks dikelola oleh tenaga profesional maksudnya, Iya, termasuk di iya. dalam perusahaan swasta yang kapitalisasinya besar, itu Mm-mm. mereka melakukan ini juga. Financial release itu menjadi sangat penting. Iya, iya, Pasti, iya, pasti. iya, Karena mereka itu akan iya, begini, setuju. Mm-mm. itu akan juga akan berpengaruh terhadap investor. Betul. Jadi gini, Mm-mm. jadi investor kemudian juga apa hmm, valuasi di perbankan dan sebagainya itu Iya, sangat berpengaruh, iya, ya iya, kan? iya. Government Karena juga gini, akan memberikan ya, perhatian. Ya. ya betul, betul. Nah, yang ingin kita dorong itu atau yang didorong oleh pemerintah itu kan semua naik ke kelas menengah atas kan begitu ya. Iya, Karena iya, kalau kita iya. berbicara menengah atas berarti di situ ada prinsip-prinsip prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance-nya harus Jalan. dijalankan. Betul. Satu, secara undang-undang ada undang-undang perseroan terbatas, dia harus kelola Mm-mm. berdasarkan undang-undang perseroan terbatas, gitu Mm-mm. kan. Ada Mm-mm. kontrol check and balance. Kontrol itu dari mana? Kontrol itu kan ada audit yang dilakukan secara rutin Mm-mm. setiap tahun, kan begitu ya. Mm-mm. Kemudian manajemennya harus dikelola terpisah Mm-mm. dari apa intervensi-intervensi keluarga. Sebetulnya nanti semua didorong ke arah sana. Tapi memang tidak mudah kan, tidak mudah. Kalau kita lihat Bukalapak itu kan Mm-mm. misalnya dikelola oleh beberapa profesional muda begitu Mm-mm. sejak awal, terus tumbuh, ya Mm-mm. dia mendapatkan platformnya semakin besar, customernya semakin banyak, Mm-mm. apa bis customernya juga semakin tinggi begitu. Mm-mm. Disitulah baru muncul investor-investor yang masuk kan, investornya kan banyak datang dari mana-mana, sehingga Mm-mm. menjadi besar begitu ya. Ketika dia menjadi besar, saatnya ini dia luncurkan ke publik melalui bursa, diluncurkanlah itu. Kalau nggak salah tanggal 5 ya. Itu kalau dilihat beritanya, wah luar biasa itu, bagus sekali, Mm-mm. keren itu. Iya, Ya, iya. Jadi ini sebagai segmented ya iya untuk betul, mendukung perusahaan-perusahaan yang menengah sampai ke ya, atas gitu ya. Tentu saja ya betul. yang menengah dan ingin cepat ke atas ini nih kepake Ingin banget nih. cepat, Ya. betul, Kan baik. betul. Mm, Oke, nah, oke, kita sampai kepada bagaimana sih pola penulisan siaran pers yang efektif begitu. mm, mm, Ada beberapa yang mungkin juga teman-teman semua atau yang memperhatikan ini nanti itu mereka mungkin sudah melakukan juga begitu. Tetapi mm, kan coba kita urut ya di sini, Ya. mengingatkan saja begitu. Mm, Terutama mungkin kalau yang apa bagi kader-kader milenial begitu, mm, mereka mm, mempunyai keahlian yang sangat luar biasa, jadi mereka akan sangat cepat sebetulnya mm, saat ini. Jadi pola penulisan pesan berita disusun secara deduktif. mm, Jadi Ya. kesimpulan dulu dinyatakan terlebih dahulu gitu. Mm, mm, Kesimpulan mm, dulu di atas supaya Ya. tahu head-nya itu memang ini loh yang penting itu di alinea satu atau alinea 2-nya Mm, yang menjadi kunci daripada pemberitaan ini kan begitu kan? mm, mm, Jadi makanya di yang kedua bahwa pola penulisannya piramida terbalik, mm, ya mm, kan? Jadi piramida terbalik, paragraf pertama merupakan pesan berita yang sangat penting. Tadi kesimpulan itu, ya mm, kriteriakan seperti apa, penting, cukup penting, kurang penting, dan sama sekali tidak penting ya. Berarti itu urut kan mm, ke piramida. Ditulis dengan program atau rumus 5W1H mm, agar memenuhi standar penulisan jurnalistik begitu, supaya mm, tadi jurnalis betul-betul dibantu sehingga apa yang kita tulis di mm, siaran pers itu 70% diambil oleh mereka karena memang secara substansi udah dapat gitu. mm, Sehingga mm, mereka tinggal memperkaya aja yang 30%, apakah dia mau ngecek ke sumber yang lain misalnya, kan bisa saja kan. Mungkin mm, kita sudah menuliskan juga narasumber yang ada di situ, tetapi dia kan berpikir, saya ingin mengecek apa benar nih narasumber yang lain akan berpendapat yang sama kan begitu itu, ya tentu saja itu adalah hak mm, dari media kan, hak dari mm, jurnalis dan itu mm, dilakukan mm, ya. mm, mm, Siaran pers itu mengandung nilai berita. Nilai berita itu adalah sesuatu yang ingin diketahui,
dan penting bagi halayak yang kita lihat nanti, yaitu pasti kan. Jadi perspektif tadi yang saya bilang. Jadi perspektifnya itu betul-betul harus perspektif dari publik kan begitu. Kita menuliskan dari perspektif publik. Ya, karena nilai berita kan gitu. Kalau punya nilai berita itu kan begini. Kalau sesuatu yang punya nilai berita itu artinya kalau punya nilai berita akan dibaca oleh publik kan begitu. Ya. Yang berikut adalah fakta tidak mungkin dimanipulasikan. Ya. Fakta tidak mungkin dimanipulasikan. Tidak mungkin, bukan tidak boleh ya, tidak mungkin dimanipulasikan. Karena data itu kan sesuatu yang memang sudah terjadi kan. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah perspektif game, mengalihkan sudut pandang gitu. Jadi mengalihkan sudut pandang itu artinya kalau kita punya satu kelemahan, kelemahan yang itu tidak bisa kita tutupi sebetulnya. Namun yang bisa kita lakukan adalah perspektif game yang lain ya, karena kita sedang melakukan hal-hal ini sehingga kita yang di sini misalnya cukup menurun. Tapi ini adalah perlu waktu 1-2 tahun atau setahun ini karena kita karena misalnya perusahaan sedang memperluas infrastruktur ke daerah sini. Kalau infrastruktur ini jadi, maka nanti ini akan mendorong pertumbuhan pendapatan rata-rata diperkirakan sekian persen misalnya kan begitu. Ya kan? Ya tentu saja pilihan gaya dan bahasa yang tepat pastilah. Jadi bahasanya harus benar, baku, efektif, kalimatnya harus efektif. Kan kalau media menulis itu harus padat kan begitu, ya kan? Padat, berisi, tidak terlalu banyak menyampaikan bumbu-bumbu atau bahkan pendapat gitu. Ya, kecuali mengutip yang ahli begitu didukung oleh data-data. Ini adalah pola yang Iya. diperlukan. Ya, silakan. Jadi dari pilihan kata dibikin yang tepat gitu ya, dengan penonjolan dan fokus serta data-data yang mendukung gitu ya Pak Edi, dan alasan ya memang membuat perbedaan ya Pak Edi ya. Jadi alasan juga penting ya di sini ya, alasan-alasan Ya, betul. reasons. Satu lagi Pak Edi, perbedaan antara berita lugas ya seperti siaran pers dibandingkan dengan feature gitu ya. Kalau feature Ya. itu kan di atas bisa penting, di bawah juga bisa penting. Jadi dua-duanya. Jadi bukan piramida terbalik. Kalau ini mentok dibuang aja yang di bawah masih bisa gitu. Kalau feature Ya. kan di atas bisa punya makna yang penting, di bawah juga bisa penting gitu. Ya. Jadi nggak bisa dibuang begitu aja gitu ya. Ya, Ada makanya itu betul, segmen. betul. Makanya kalau yang ini betul tadi lugas ya, basis piramida terbalik, yang penting atau kesimpulan ada di atas. Nah, itu yang tadi kita membantu media yang mereka ambil 70% itu. Iya, betul. Ya kan? Karena di atasnya sudah lengkap, di bawahnya mereka mungkin informasi-informasi penjelasan-penjelasan kita yang sebetulnya syukur kalau itu bisa bermanfaat begitu kan, masih bisa dipakai, tapi kalau tidak juga tidak mengganggu tidak mengganggu maksud dari siaran pers itu gitu. Ya, Ngerti nggak? iya, Nah, iya. kalau feature lain, kalau feature itu kan human interest. Iya, iya, iya. Ya, Jadi nggak bisa beda di-cut gitu perspektifnya. aja, nggak bisa Ya, di-cut, bisa. ya kan? Heeh. Ya, jadi kalau feature itu adalah human interest, Iya. jadi sesuatu yang menyentuh personal, ya kan, sesuatu yang menyentuh latar belakang kehidupan, sesuatu yang menyampaikan langkah-langkah dia untuk menggapai prestasi sehingga mendapatkan capaian yang signifikan, kan begitu. Iya, Jadi iya. memang beda, memang bukan kalau feature memang bukan siaran pers, tapi dia Iya, human iya. interest gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya polanya bedanya di situ kalau piramida Iya, terbalik betul. cut ya. Pak Ya, Edi, boleh kita lanjut Pak Edi? Masih ada waktu ya, Pak Edi? ya, silakan. Masih. Oke, gini Pak Edi, boleh nggak kita close dulu di sini, lalu kita Oke, mulai lagi supaya bisa 2 sesi ya? Kak, kalau gitu sesi yang kedua diatur pekan depan aja ya, Oh ya, oke, baik, baik. ya. Karena ini, Heeh. oke.
Oke, Pak Edi, tunggu sebentar. Karena ini kita kasih kasih ini dulu ya, kasih iming-iming dulu ya, bakal bahas Iya, apa ya. iya. Oke. Ini di sini bakal bahas bagaimana melakukan evaluasi terhadap Ya, publikasi gitu ya. Ini pasti menarik banget nih ya. Gimana kita ya, melihat medianya. Kemudian yang ini nih, ini apa ya Pak Edi? Bisa jelasin sedikit tentang apa nih? ya. Tentang apa? Ini adalah sudut pandang tadi, perspektif Hmm. perspektif game tadi. Oke, oke. Bagaimana cara melihat gitu, iya Iya, kan? iya, ini menarik nih. Cara melihat dan cara kita menuliskan. Kan kalau kita lihat perspektif ini udah lama ya sebetulnya. Ini isu ya non budgeter, tapi Iya, isu tentang kenaikan BBM. Kenaikan BBM itu dari perspektif yang lalu, dari perspektif yang lain bisa saja bahwa ini adalah menyulitkan masyarakat. Tetapi dari perspektif yang lain lagi dari sisi pemerintah itu adalah menyelamatkan devisa negara kan gitu. Nah itu betul. kita harus pinter-pinter mengolahnya gitu. Betul. Itu Gitu. namanya framing atau Iya, framing framing ya. kalau sekarang Framing. mungkin ya. Kalau Heeh, saya sih heeh. menyebutnya perspektif game ya. Ya Iya, mungkin iya, iya. framing yang mana gitu, ya kan? Heeh. Iya, Ya, iya. Semuanya harus gitu. didukung oleh data-data ya. Terus Iya, ini di sini betul. juga akan ngebahas ghostwriter. Betul. Saya lumayan beberapa kali ya membantu ghostwriter. Ya karena kan begini, tentu saja tidak akan semuanya setuju dengan Ya, perspektif game ya. itu atau dengan sudut pandang itu. Tapi nggak apa-apa, itu memang kan tadi kan ada yang namanya korporasi itu kadang yang namanya juga bisnis kan, kadang-kadang di Betul. atas, kadang-kadang juga turun, meskipun tidak rugi tapi turun. Tapi kan kita bisa menjelaskan, oh iya, kita akui bahwa ini memang turun, tetapi sebetulnya ada langkah besar yang sedang kita lakukan begini, 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 Iya, iya, begitu. iya. Yang tadi juga Pak Edi, kemungkinan cukup banyak perusahaan-perusahaan atau lembaga juga meminta support, apa ya, memberikan informasi kepada pengamat tertentu yang mereka percaya begitu ya, 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 untuk tolong dong kasih elaborasi tentang ini. Jadi support dari pihak eksternal untuk ikut memberikan data terkait dengan perusahaan atau lembaga itu juga sebagai salah satu pendekatan yang bisa dimanfaatkan dalam media rilis ya, meskipun media ya, rilisnya itu nggak langsung dari perusahaan langsung gitu, tetapi dari ya, eksternal. ya. Ya mungkin Oke, sebelum ditutup saya ingin mengatakan saja ya, bahwa mhm, tidak sederhana sebetulnya. Jadi ya, banyak ya, sekali ya, yang harus dikerjakan dan itu kompleksitasnya cukup tinggi. Jadi menurut saya heeh, sangat dinamis, ya, ya, menarik ya. dan penuh dengan tantangan sebetulnya. Ya, ya. Itu Pak aja. Edi, Oke. dari beberapa diskusi saya dengan teman-teman yang lain yang juga ikut Ya, menulis dalam buku kita, Pak Edi, ya, terkait media dan lain sebagainya, itu juga cakep banget Pak Edi. Dia bisa menjelaskan tentang sudut pandang media itu kayak gimana sih cara ngelihat lembaga corporate gitu, Pak Edi. Itu cakep ya. banget. Jadi kita bisa mengelaborasi dari berbagai perspektif gitu. Kita Oke. lanjut lagi pertemuan berikutnya Pak Edi, I'm Ya, antusias. ya, Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu ya Pak Edi ya. ya, Kita tutup amin. di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi